Kasus dugaan penipuan yang menimpa Jessica Iskandar dan suaminya masih berlanjut. Pemain Dealova itu belum lama ini mendapat somasi dari orang yang dianggap telah menipunya, Christopher Stefanus Budianto alias Steven. Ujar Roland Potu saat ditemui di kediaman Jessica Iskandar, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu, 13 Agustus 2022. Somasinya di dalam sini kita sudah menyampaikan begitu. Apabila klien kami diduga melakukan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE, perlu memperhatikan adanya tadi SKB tadi surat keputusan bersama, di mana pencemaran nama baik ini harus diskusir unsurnya itu harus jelas, menyerang kehormatan, nama baik, harkat, martabat itu di mananya kan begitu. Sedangkan dalam SKB tersebut pun sudah jelas ketika dia hanya menceritakan yang berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan itu bukan masuk dalam ranah 27 ayat 3 UU ITE kan begitu kan. Jangan asal-asal, boleh memang menduga itu, tapi jangan kaidah-kaidah hukum ini terus tidak disertakan yang memang itu harusnya ada kan begitu. Yes, ini untuk pertama kali tersandung masalah dengan bisnis ya? Iya, pertama kali. Sebelumnya memang belum pernah kesandung ranah hukum dalam bisnis ya? Baru yang kali ini sih berpartner gitu ya, memberikan kepercayaan. Baru kali ini juga berpartner juga. Sebelumnya Kan kalau usaha roti sama kosmetik sendiri beda. oke, berarti karena berawal dari kenal dekat dan teman itu akhirnya berpartner ya, bisa dikatakan jejak awalnya seperti itu. Hukum dari terlapor Steven. Saya menyebut dengan kata terlapor karena berdasarkan surat tanda laporan polisi sudah diklasifikasi sebagai seorang terlapor ya, saudara Steven di sini. Kemudian memang setelah saya cek daripada somasi daripada kuasa hukum terlapor Steven tersebut, di mana pada isinya menyatakan bahwa klien kami diduga telah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE, yaitu UU 11 tahun 2008 yang sudah diubah UU nomor 19 tahun 2016. Jadi yang mau saya garis bawahi begini. Karena di dalam surat somasi daripada kuasa hukum terlapor Steven tersebut tidak memasukkan lex generalisnya. Lex generalisnya adalah pasal ini bertumpu pada 310 dan 311 KUHP, di mana di situ adalah pencemaran nama baik. Akan tetapi ada SKB Menteri di sini yang baru terbit 2021. Saya akan bukakan, jadi kita diskusi aja terkait materi karena memang dalam tanggapan somasi kita sudah kita kirimkan juga hari ini, akan kita tunjukkan buktinya. Ya. Ya. Jadi dalam SKB Menteri, yaitu ditandatangani oleh Menkominfo, ditandatangani oleh Bapak Kapolri, ditandatangani oleh Bapak Jaksa Agung. Di dalam halaman 9, nomor 3 huruf A, dikatakan di sini, sesuai dasar pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50, penjelasan pasal 27 ayat 3 UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP. Titik di sini. Artinya ada keterkaitan, ada ketentuis di sini antara pasal 27 ayat 3 yang tidak bisa dilepaskan dengan 310 311. Ini bukan hanya dalil saya tapi SKB Menteri yang bicara ya. Oke, kemudian merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui secara umum. Sedangkan pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tujuannya diketahui tidak benar oleh pelaku. Dan saya garis bawahi lagi di sini, memang saya cek secara yuridis normatifnya ya. Di dalam huruf D pun di situ dinyatakan, dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Artinya apa? Laporan polisi kita ini merupakan proses hukum. Dan di dalam Perkap 6 tahun 2019 pasal 3 ayat 3 dikatakan di situ, sebelum laporan polisi terbit, penyidik itu sudah melakukan kajian awal dulu apakah layak atau tidak. Nah, ketika STPL surat bukti tanda lapor ini sudah diterbitkan, artinya sudah terpenuhi kan begitu. Bukti-bukti yang cukup kan begitu. Untuk diduga kan begitu bahwa ini akan dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Dan kami akan berkirim surat juga ke penyidik untuk menanyakan SP2P perkembangan hasil perkaranya bagaimana. Dan untuk kemudian yang juga perlu kami terangkan di sini dalam huruf E ya. Di sini disebutkan delik pidana pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah delik aduan absolut, bukan relatif. Absolut artinya harus korban sendiri yang mengadukan.
Karena saya sudah melihat di media beberapa kuasa hukumnya mau berkonsultasi ke Bareskrim dan sebagainya. Makanya dalam press conference ini kita perlu disclosure gitu. Jangan kaidah-kaidah hukum ini tidak dilaksanakan kan begitu kan. Ada kaidah-kaidah hukum yang sudah berlaku. Jadi itu yang perlu digarisbawahi dulu. Dan kemudian juga kita juga sudah sampaikan dalam surat tanggapan somasi kita bahwa kita akan terus mengawal kasus yang sudah kita masukkan laporan polisi tersebut ya Pak Vincent dan Bu Jeddah. Dan kami pun yakin gitu bahwa penyidik juga akan memproses kasus hukum tersebut untuk memberikan kembali hak-hak apa yang sudah terjadi pada klien kami kan begitu. Harus dikembalikan lagi haknya dia kepada keadaan semula. Sebagaimana perkap juga mengatur masalah restoratif justice kan di situ ada. Itu kan menyebutkan yang paling diutamakan dititik beratkan adalah pengembalian hak daripada korban kan di situ. Mungkin keterangan dari saya begitu. Ada ditambahkan? Baik. Di sini saya tunjukkan surat kuasa dari terlapor. Bahwasanya surat kuasa tersebut tidak disebutkan di mana surat kuasa itu ditandatangani. Tidak pernah ada itu dibuat di kota mana itu dibuat kan begitu. Saudara media bisa lihat di sini tidak ada kotanya di mana. Di atas di halaman 1 pun tidak ada. Sehingga surat kuasa ini jelas syarat formil. Ya. Ya. Dan kami tidak tahu di mana ditandatangani, apakah tersembunyi atau bagaimana. Ya. Coba saudara. Jadi memang dalam surat kuasa ini karena kan surat kuasa ini merupakan lampiran dalam memberikan satu teguran, dalam melakukan upaya hukum, inilah legal standingnya. Tetapi ketika kita cek somasi tersebut sudah diterima oleh klien kami, diberikan kepada kami kuasa hukumnya, kami melihat gitu ada dugaan di sini cacat formil gitu loh. Karena tidak diskusur, harusnya secara terbuka kan begitu. Apalagi dia sudah menyampaikan juga itu somasi secara terbuka. Dan yang perlu digarisbawahi juga ya, kita juga mau menyampaikan sebenarnya dalam domain pidana, hukum pidana itu tidak perlu harus ada somasi. Ketika dia meyakini ada bukti yang cukup, bisa langsung melapor. Contoh kayak kita memasukkan laporan ini tidak didahului oleh somasi tapi diterima. Makanya kita bingung. Isi somasi ini menyebut pasal pidana. Harusnya somasi itu terhadap domain keperdataan, itu pun khusus terhadap prestasi. Misalnya apa? Lawan telat melaksanakan segala sesuatunya, lawan telah lalai memenuhi kewajibannya, itu dalam domain perdata 1238 Google Wetbook, kitab undang-undang hukum perdata. Sedangkan di sini kan pasal pidana gitu loh. Nah, ini yang perlu kita terangkan juga gitu. Jangan sampai kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia ini dilaksanakan, dijalankan tapi tidak memperhatikan itu. Mungkin itu keterangan yang saya berikan. Ada pertanyaan boleh? Silakan. Oke, Mas Vincent dan Pak Jeddah gimana nih menanggapi? Sebagai seorang pebisnis juga, mungkin dengan adanya kasus ini jadi trauma atau kapok nggak sih? Iya, trauma dan kapok. Ini momen-momen dimana sebenarnya saya harusnya senang ya, karena kan saya masih baru lahiran, punya bayi gitu. Tapi dihajar dengan musibah ini bikin saya masih sampai semalam aja saya masih nangis terus gitu. Jadi benar-benar kayak saya bikin trauma dan kapok banget gitu. Terpuruknya seorang Jessica Iskandar menghadapi kasus ini. Apa sih kayak mendalam mungkin kayak selain kekecewaan tadi atas kerugian 10 miliar, apa lagi sih? Ya, yang pertama pastinya ini akan memakan emosi, waktu. Saya jadi harus bolak-balik Jakarta Bali, saya harus ninggalin anak saya di Bali, saya juga mesti bawa kemana-mana bayi saya gitu kan. Itu yang paling pertama gitu. Yang kedua, ini udah apa ya, ganggu orang tua saya juga. Kemarin kakak saya sampai jatuh di kamar mandi karena stres, ikut stres gitu. Jangan lupa subscribe ya.